maka sinus alfa yaitu adalah FY dibagi F. Kalau kita mengetahui berapakah panjang sisi miring, kemudian berapa besar F. Jangan lupa, nilai minus itu menunjukkan arah. Kalau ke kanan itu adalah positif, maka negatifnya pasti ke kiri. Kalau ke atas itu adalah positif, maka nilai negatif itu adalah ke bawah. Dan begitu juga sebaliknya. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Sekarang kita masuk ke materi vektor. Seperti pada materi sebelumnya, bahwa vektor itu adalah besaran-besaran yang mempunyai nilai atau angka dan juga mempunyai arah. Misalkan, perpindahan. Jadi dia punya nilai atau angka sejauh berapa dia berpindah dan juga kemana arahnya. Kemudian juga besaran gaya. Misalkan, gaya dorong. Jadi dia punya seberapa besar kekuatan dorongannya dan juga kemana arah dia mendorong. Sepanjang pelajaran fisika, kita akan menemukan banyak sekali besaran-besaran vektor. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk memahami materi vektor ini agar kalian bisa lebih mudah untuk mempelajari fisika nanti sampai ke kelas 12. Jadi anak-anak, vektor itu dapat kalian lambangkan dengan sebuah panah. Perhatikan gambar berikut. Pada titik O itu merupakan titik pangkalnya alias awalnya di mana sebuah titik berasal. Kemudian P itu adalah ujungnya, ditandai dengan ada bagian tajam. Jadi panjang dari sebuah panah dan kemana arah panah tersebut digambarkan itu sangat menentukan. Jika ada sebuah besaran lebih besar daripada yang lain, maka panahnya itu akan digambarkan lebih panjang. Kemudian kalau ada besaran yang arahnya ke atas, maka menggambar panahnya juga ke atas. Kalau ada yang sebuah besaran bergerak ke bawah, maka panahnya juga digambarkan ke arah bawah. Misalkan pada gambar mobil berikut. Jadi ada sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Dia bergeraknya ke arah ini. Karena kecepatan merupakan sebuah besaran vektor, maka kecepatan bisa dilukiskan dengan panah. Sekarang perhatikan apa bedanya dengan yang gambar berikut. Perhatikan tanda panah merah dibandingkan dengan gambar di atasnya. Apa bedanya? Nah, kalau yang pada gambar kedua ini, pada mobil dengan panah yang kecil, artinya kecepatannya kecil. Ketika kecepatannya bertambah, maka panahnya juga semakin panjang. Sekarang perhatikan gambar yang berikutnya. Ketika ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tertentu, panjang panahnya sekian, kemudian pada posisi berikutnya, panahnya semakin lama semakin mengecil. Maka itu artinya kecepatannya semakin lama semakin mengecil. Untuk menuliskan vektor di buku kalian, agar membedakan dengan besaran-besaran yang lainnya, maka kalian bisa menuliskannya dengan huruf tebal, kalau di komputer. Kalau di buku tulis, boleh menuliskannya dengan hurufnya dan diberi tanda panah di atas huruf tersebut. Artinya, besaran itu adalah vektor. Misalkan, pada kecepatan, tulis saja V, kemudian kasih tanda panah di atasnya. Maka itu adalah besaran yang memiliki nilai, tapi juga harus memperhatikan arahnya. Jadi anak-anak, misalkan ada sebuah panah, harus kita berikan nama. Misalkan namanya adalah vektor A. Kemudian ada lagi panah yang lain, ternyata dibandingkan dengan vektor A, arahnya sama, panjangnya juga sama. Maka vektor B ini itu sama dengan vektor A. Sekarang perhatikan lagi, ada sebuah panah vektor A, ternyata ada sebuah panah yang lain, panjangnya sama dengan vektor A, tapi kalau vektor A ujungnya itu di atas, yang ini ujungnya di bawah, kebalikannya. Kalau panah yang ini, maka bisa kita sebut dengan minus A, artinya kebalikannya dari vektor A. Pada sebuah koordinat kartesius, ada vektor yang seperti ini. Sifat dari sebuah vektor, posisi dari vektor tersebut itu boleh dipindah, asalkan panjangnya tidak berubah, arahnya tidak berubah. Sekarang ada vektor yang seperti ini. Kemudian dia bapak pindah sampai ke sini. Walaupun posisinya sekarang sudah berpindah, yang awalnya tadi di atas,
Sekarang di bawah, asalkan panjangnya sama, besarnya sama, maka walaupun dipindah kemanapun, maka itu merupakan vektor yang sama. Sifat vektor yang berikutnya, yaitu vektor dapat dijumlahkan. Sekarang kita perhatikan penjumlahan vektor satu dimensi. Ada sebuah vektor A, misalkan panjangnya adalah 2 Newton. Kemudian ada lagi vektor B, panjangnya adalah 4 Newton. Sekarang, vektor A itu bisa dijumlahkan alias ditambahkan dengan vektor B. Caranya, ya kita gabungkan saja. Vektor A sepanjang 2 Newton, kita tambahkan dengan vektor B sepanjang 4 Newton, maka menghasilkan panah baru. Panah baru ini disebut dengan resultan. Nah, resultan ini harus kita berikan nama juga, yaitu misalkan kita kasih nama R. Nah, panjang dari resultan alias vektor R ini yaitu merupakan hasil dari penjumlahan vektor penyusunnya, yaitu 2 ditambah 4, yaitu 6. Dan kalau kalian lihat pada gambar, maka kemana arahnya menunjuk itu adalah arah vektornya. Kemudian nilai 6 itu adalah nilai dari vektornya. Satu contoh lagi ya. Misalkan ada sebuah vektor, vektor A misalkan, sebesar 2 Newton, arahnya ke kanan. Kemudian ada vektor B, sebesar 4 Newton, tapi arahnya minus alias berlawanan, yaitu ke kiri. Nah, kemudian bisa nggak kita jumlahkan kalau arahnya berbeda? Ternyata jawabannya bisa. Jadi perhatikan di sini ada panah vektor A sepanjang itu, kemudian dikurangkan dengan vektor B sebesar 4 Newton, maka resultannya atau hasil dari penjumlahannya tadi kita kasih nama R, maka itu merupakan selisih dari vektor A dikurang vektor B. Kalau vektor A-nya itu adalah 2, vektor B adalah minus 4, maka selisihnya adalah minus 2. Nah, jadi kemana arahnya menunjuk, yaitu ke kiri, itu adalah arah dari vektor resultannya. Kemudian minus 2 itu adalah nilai dari vektornya. Jangan lupa, nilai minus itu menunjukkan arah. Kalau ke kanan itu adalah positif, maka negatifnya pasti ke kiri. Kalau ke atas itu adalah positif, maka nilai negatif itu adalah ke bawah. Dan begitu juga sebaliknya. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Kalau masih ada hal yang membingungkan atau masih ditanyakan, boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini, nanti akan Bapak jawab. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena setelah ini akan ada lanjutan dari video-video materi tentang vektor dan fisika yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video episode berikutnya.